Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Rekan-rekan, buat kamu yang sudah melakukan check out di aplikasi Link ID dan kamu sudah mendapatkan file PDF dari Propreneur, pada video kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan aktivasi sehingga teman-teman sudah dapat menggunakan laporan keuangan spreadsheet dari Propreneur. Ayo kita jelasin. Setelah teman-teman melakukan check out, teman-teman perlu memastikan bahwa teman-teman sudah mendapatkan file PDF yang otomatis dikirimkan dari aplikasi Link ID. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti ada cover dari kita, kemudian ada tagline yang Propreneur, kemudian ada sedikit sambutan dari Propreneur dan tim gitu ya. Kemudian ada general information. Nah, di sini kita jelasin bahwa teman-teman akan mendapatkan file spreadsheet, kemudian teman-teman juga perlu mengisikan biodata gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk melakukan aktivasi ada di file PDF ini, sehingga kami menghimbau teman-teman untuk membaca secara seksama. Selain mungkin menonton video ini gitu ya, kalau dirasa menonton video ini masih ada kendala, mungkin nanti bisa dibaca secara detail. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Teman-teman akan menemukan dua link. Satu untuk mengisi link biodata, yang kedua untuk make a copy file. Nah, langkah pertama ini, biodata ini, kenapa teman-teman harus mengisi biodata? Nah, untuk mendapatkan license key namanya. Teman-teman perlu mengisikan biodata, kemudian biodata tersebut akan masuk kepada admin Propreneur untuk diaktifasi, untuk divalidasi, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan license key yang akan dikirimkan oleh admin Propreneur. Kita contohkan, kita klik dulu link ini gitu ya, teman-teman. Kalau bisa diklik, bisa di copy. Kita contohin copy aja ya. Kita copy, kemudian teman-teman pergi ke browsernya teman-teman, dipaste di sini, di enter. Kemudian teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Seperti tampilan, teman-teman perlu untuk mengisi bidang bisnis. Apakah bidang bisnisnya perdagangan, jasa, manufaktur, dan lain-lain, itu teman-teman sesuaikan aja dengan bidang bisnis masing-masing. Misalkan jasa gitu ya. Atau kalau others nggak ada di sini, teman-teman bisa ketik aja bidangnya yang teman-teman sedang jalani bisnisnya. Kita contohkan misalkan jasa gitu ya. Terus kemudian skalanya. Skalanya berdasarkan omset, apakah masuk kategori mikro, kecil, atau menengah. Misalkan kategorinya adalah masih usaha kecil gitu ya, rentang pendapatan 300 sampai 2,5 M misalkan. Terus kemudian lokasi kota. Contoh lokasinya adalah Bandung gitu ya. Kemudian latar belakang pendidikan owner, apakah SD ke bawah atau SMK ke bawah, atau mungkin tidak mengikuti pendidikan formal gitu ya. S1, S2, atau S3, kita pilih latar belakang pendidikannya. Kemudian email. Nah, ini wajib. Email yang diisikan di sini adalah email yang akan teman-teman gunakan untuk menggunakan spreadsheet-nya. Sehingga usahakan tidak diganti-ganti. Apakah email bisnis, apakah email pribadi, apakah email kantor, silakan ditentukan asalkan Gmail. Karena spreadsheet ini adalah punyanya Gmail, jadi teman-teman harus mendaftarkan emailnya Gmail gitu ya, jangan email yang lain. Kita contohkan di sini alamat emailnya adalah, kita ketik @gmail.com gitu ya. Nah, kemudian nomor HP. Nomor HP teman-teman juga perlu isi. Kenapa? Karena nomor HP ini penting nanti untuk tim admin mengirimkan license key. Jadi jangan sampai nomor HP-nya salah gitu ya. Nomor HP-nya juga diketikin. Saya contohin 00 aja gitu ya. 000000. Nanti diketik aja sesuai nomor HP masing-masing. Kemudian submit. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya datanya sudah masuk. Sehingga teman-teman tinggal perlu menunggu license key dikirim oleh tim admin. Itu untuk melakukan pengisian biodata. Setelah teman-teman mengisi biodata dan submit tadi datanya gitu ya, proses berikutnya adalah teman-teman akan dihubungi oleh tim admin Propreneur untuk mendapatkan yang namanya license key. License key itu apa? Nanti kita jelaskan di part berikutnya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke step berikutnya adalah make a copy file. Nah, kita kembali ke file PDF-nya. Kita masuk ke link yang kedua. Di sebelah kanan ada langkah kedua, ada link copy file. Teman-teman di blok, saran kami di blok aja gitu ya, biar agar diarahkan ke browser yang emailnya menggunakan email yang terdaftar. Takutnya teman-teman punya beberapa email, kalau langsung klik nanti akan dibawa ke email default gitu ya, bisa jadi email yang lain yang bukan didaftarkan. Sehingga saran kami di copy aja, kemudian dibuka browsernya yang ke email yang didaftarkan gitu ya, itu lebih aman. Sehingga diklik di sini new tab baru, kemudian dipaste linknya, kemudian enter.
Setelah enter, teman-teman akan dibawa ke halaman untuk klik make a copy seperti ini gitu ya. Abaikan hal lainnya, tinggal klik make a copy di sini sampai nantinya muncul file spreadsheet gitu ya. Kita tunggu. Nanti dia akan loading sampai nanti muncul halaman seperti ini. Teman-teman, di halaman pertama akan dibawa ke sheet yang namanya sheet aktivasi. Di sini ada email, kemudian ada license key, kemudian statusnya belum aktif, kemudian link inputan bebannya masih kosong, link inputan investasinya masih kosong. Nah, yang perlu teman-teman lakukan di langkah berikutnya adalah untuk mengisi email yang terdaftar, yaitu email yang didaftarkan tadi di biodata gitu ya. Kita contohkan email yang tadi didaftarkan. Kita masukkan alamat emailnya. Nah, kemudian license key. License key ini dari mana? License key ini akan dikirimkan oleh tim admin. Sehingga teman-teman perlu menunggu nih. Begitu teman-teman sudah mengisi biodata, datanya masuk ke tim admin, tim admin melakukan validasi, kemudian tim admin akan mengirimkan license key kepada teman-teman. Itu biasanya membutuhkan waktu. Kita sudah sebutkan waktunya ada di PDF. Teman-teman bisa cek sendiri kapan license key akan dikirimkan. Itu satu. Kemudian license key ini apa? License key ini adalah kode aktivasi, teman-teman. Di mana license key ini hanya dapat digunakan satu kali copy file. Sehingga ketika teman-teman membuat satu make a copy file ini gitu ya, license key-nya hanya dapat digunakan satu kali. Ketika teman-teman copy lagi file ini, di copy berulang gitu ya, license key yang sama itu tidak bisa digunakan lagi. Teman-teman perlu meminta lagi license key yang baru ke tim admin. Bagaimana caranya? Nanti ada di PDF, bisa dicek atau bisa dicek di medsosnya Profpreneur, atau pada saat teman-teman beli kita jelaskan aturannya di bagian depan di link ID-nya gitu ya. License key pertama, license key kedua, dan lain sebagainya. Sehingga license key ini hanya dapat digunakan satu kali, kemudian nggak bisa di-copy berulang gitu ya. Satu file hanya, satu license key hanya untuk satu file gitu. Oke, kita lanjutkan. Ketika teman-teman mendapatkan license key, teman-teman ketik nih di sini gitu ya, license key. Nah, dimasukkan. Sebagai contoh, kita ketikkan teman-teman license key-nya. Saran kami kalau teman-teman sudah mendapatkan WA dari Amin Profpreneur, di copy aja gitu ya, nggak usah diketik manual. Nah, kalau sudah dimasukkan license key-nya, teman-teman klik di bagian atas, ada tulisannya menu Profpreneur namanya. Klik Profpreneur, kemudian diklik di sini yang namanya aktivasi template. Diklik. Setelah itu, nanti Google membutuhkan authorization request. Jadi, teman-teman perlu memberikan autorisasi. Kenapa? Karena template ini menggunakan namanya script, atau kalau mungkin bahasa IT-nya mungkin kayak coding gitu ya. Jadi, ada codingannya di dalam, sehingga itu membutuhkan authorize dari Google untuk menggunakannya. Nah, teman-teman perlu memberikan authorize, diklik OK saja, insya Allah aman. Kemudian, setelah klik OK, di sini tulisannya ada advance gitu ya, ada tulisan warning segala macam. Insya Allah ini aman gitu ya, diklik advance di sini. Kadang-kadang kalau teman-teman bahasa Indonesia itu mungkin tulisannya apa ya? Mungkin ada sebagian yang tulisannya itu lain-lain atau apa gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu ya, tapi kalau bahasa Inggris tulisannya advance. Kemudian diklik di sini advance. Kemudian teman-teman ke paling bawah ada tulisan Go to Financial Report Template by Profpreneur. Jadi ini scriptnya dari Profpreneur gitu ya, atau tadi codingnya gitu ya. Diklik Go to Financial Report ini, kemudian Continue, muncul lagi tampilan seperti ini. Diklik Continue, kemudian dicentang Select All seperti ini, Select All, kemudian Continue. Nah, sampai nanti statusnya berubah menjadi aktif. Teman-teman bisa lihat nanti sini, tunggu aja di sini sampai ada notifikasi. Nah, template berhasil diaktifasi, kemudian klik OK, statusnya otomatis akan berubah menjadi aktif. Nah, ini artinya template-nya sudah aktif, sudah bisa digunakan. Tapi ada langkah berikutnya, ada langkah terakhir yang perlu teman-teman lakukan, yaitu untuk mengaktifkan inputan beban dan inputan investasi. Ayo kita lanjutkan. Setelah tadi teman-teman melakukan aktivasi, sebetulnya sudah bisa digunakan. Template ini sudah bisa digunakan. Tapi berhubung kita menyeting untuk inputan beban, kemudian inputan investasi, itu teman-teman bisa melakukan upload file.
upload eviden. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar teman-teman mempermudah teman-teman untuk melakukan tracing dokumen, sehingga uploadannya itu kami buat menggunakan Google Form yang dihubungkan ke sini. Cara menghubungkannya adalah, nah kita klik menu di atas, Propreneur lagi, kembali ke menu Propreneur yang di bagian atas, kita klik. Teman-teman klik yang bagian bawah. Kalau tadi aktivasi template, sekarang kita pilih yang bagian bawah, setting inputan Google Form, beban dan investasi. Kita klik di sini, kemudian tunggu running script sampai nanti akan muncul sheet baru di sininya. Ini akan sedikit take time gitu ya. Kita percepat sama tim admin, kita tunggu. Oke, sudah muncul form response 33 dan form respon 32. Kemudian ada muncul notifikasi setup oke, bla 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 gitu ya. Teman-teman klik oke aja. Setelah itu, teman-teman perlu menunggu kurang lebih 2-3 menit. Untuk apa? Satu, nama form ini akan berubah dengan sendirinya. Form 33 dan 32 ini akan berubah dengan sendiri, namanya menjadi satu inputan beban, yang satu lagi inputan investasi. Jadi teman-teman nggak perlu rename, dia akan otomatis berubah. Kemudian yang link di atas ini, link inputan beban dan link inputan investasi, otomatis akan terisi. Jadi tunggu aja, waktunya kurang lebih 2-3 menit. Oke, kita tunggu. Setelah berhasil, teman-teman bisa lihat di sini nama sheet-nya yang tadi ada form berapa tadi? Form respon 33, form respon 34 dan lain sebagainya akan otomatis berubah menjadi inputan investasi dan inputan beban. Sehingga teman-teman nggak perlu melakukan rename, biarin aja sendiri, otomatis sudah kami setting dari script-nya. Terus kemudian link inputan beban yang tadinya kosong, investasi juga sama kosong, otomatis akan terisi. Jadi tunggu aja, waktunya mungkin kurang lebih 2-3 menit atau mungkin 4 menit, ditunggu aja dengan sabar gitu ya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah teman-teman perlu melakukan aktivasi publish Google Form, kemudian mengupdate link di setiap sheet inputan yang ada. Caranya bagaimana? Ayo kita mulai dulu dari link inputan beban. Kita klik linknya di sini, kita klik, double klik juga boleh. Kita klik yang ini, disorot, kemudian klik yang ini. Nah, sampai teman-teman dibawa ke halaman baru. Oke, ini diklik restore aja boleh. Kemudian, nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Langkah pertama, teman-teman kalau mau dandanin boleh. Cara dandaninnya adalah klik ke sini yang ada customize theme ini. Kemudian teman-teman bisa ganti, image-nya bisa diganti. Ini kami bikinkan insert logo bisnis kamu gitu ya. Kamu bisa ganti dengan logo bisnis kamu, dicari aja di sini, di cross ini, kemudian diklik choose image, kemudian pilih aja gambarnya salah satu, mau di-upload juga boleh, cari browse file kamu sendiri, atau logo bisnis kamu gitu ya. Ini kita contohkan, kita pilih ini aja, gitar deh, kita pilih gitar ini. Kemudian warnanya kalau diganti-ganti boleh, silakan. Ini area buat dandanin, itu silakan. Kemudian langkah penting yang dilakukan adalah klik di sini yang namanya publish. Klik publish, kemudian biarin anyone with the link, oke. Terus kemudian klik publish. Setelah selesai akan otomatis muncul link seperti ini. Link yang ini gitu ya, untuk di copy, kemudian diperpendek aja linknya, shorten URL, diklik shorten URL. Setelah itu klik copy. Oke, berarti sudah selesai link untuk input beban. Nah, kita kembali ke file spreadsheet-nya teman-teman. Kemudian pergi ke menu sampingnya, samping aktivasi, itu ada menu dashboard di samping. Kemudian tadi teman-teman kan mengganti inputan beban gitu ya. Kita pergi ke menu input beban. Nah, ini ada menu inputan beban di row 16. Disorot aja inputan bebannya, kemudian teman-teman klik di sini ada gambar pulpen, edit link, diklik edit link, kemudian nah ini di blok link yang lama, Ctrl A, Ctrl V, atau misalkan di paste gitu ya, Ctrl C, Ctrl V, kemudian apply. Oke, kalau sudah berubah warnanya menjadi biru, kemudian ada underline seperti ini, itu sudah selesai untuk inputan beban. Oke, kita kembali lagi ke sheet
aktivasi, kita lakukan hal yang sama untuk inputan investasi. Kita kembali, sorry. Kemudian kita sorot linknya, kita klik, teman-teman akan dibawa ke email, ke tampilan Google Form untuk inputan investasi. Diklik restore lagi, nggak apa-apa. Kemudian didandanin lagi kayak tadi, ganti logo dan lain sebagainya. Kemudian klik publish lagi. Anyone with the link, biarin. Kemudian klik publish. Muncul link baru. Kemudian kita shorten link. Kemudian kita klik copy. Oke, sudah selesai. Kita kembali lagi ke spreadsheet gitu ya. Kita kembali ke menu dashboard yang ada di sampingnya aktivasi. Kita klik menu dashboard. Kemudian kita pergi ke input pembelian investasi. Nah, teman-teman cari link untuk input pembelian investasi. Kita sorot di sini. Kemudian teman-teman edit link. Kemudian di blok di sini lagi di bagian bawah. Ctrl A, Ctrl V, kemudian apply. Nah, linknya sudah berubah juga. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar nanti setiap menu di setiap sheet mengarahkan ke form yang benar. Kalau teman-teman nggak ganti, nanti Google Form-nya pergi ke Google Form yang master, yang punyanya kami. Jadi inputan teman-teman nanti akan pergi ke inputan datanya masuk ke inputan ProPreneur gitu ya. Ke settingan yang ProPreneur. Sehingga teman-teman perlu mengganti dulu semua link yang ada. Oke, kita rapihkan sekarang. Kita rapikan, tadi warnanya berubah jadi biru gitu ya, kita ganti warnanya jadi hitam, fontnya jadi hitam, kemudian underline-nya kita hilangin. Cara paling gampangnya pencet Ctrl dan U gitu ya, nanti hilang sendiri underline-nya. Kemudian yang investasi juga sama, kita rapihkan, warnanya kita hitamkan, kemudian underline-nya kita hilangkan, pencet Ctrl U. Oke, ini baru di sheet dashboard. Kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, caranya teman-teman copy aja ini. Copy, kemudian Ctrl C, copy aja biar tiga-tiganya gitu ya, walaupun inputan belanja pastinya tidak ikut berubah. Biar kita nggak kopinya bolak-balik, kita copy aja sekaligus. Kemudian teman-teman pergi ke sheet yang samping semuanya, sheet investasi gitu ya, kemudian Ctrl V, kemudian pergi lagi ke sheet sampingnya investasi akhir periode gitu ya. Dan seterusnya semuanya sampai semua sheet-nya diganti. Nah, teman perlu klik di sini, ada banyak sheet di kanan, digeser aja semuanya, geser semua sheet-nya sampai nanti teman-teman menemukan menu panduan penggunaan di paling ujung. Ctrl V lagi, semua sheet-nya diganti dengan link Google Form yang terbaru. Dengan demikian, Google Form pula. Dengan demikian, spreadsheet-nya teman-teman sudah ready untuk digunakan. Selanjutnya, teman-teman tinggal gunakan saja sesuai dengan panduan yang akan kita jelaskan di video berikutnya. Ada satu lagi tambahan informasi, teman-teman bisa juga untuk mengganti nama. Nah, ini kan namanya masih copy of master laporan keuangan by ProPreneur, mau di rename juga boleh gitu ya. Laporan keuangan PT ABCD gitu ya. Nah, ini bisa di rename. Oke, kalau sudah ready digunakan, kemudian ada pertanyaan juga, bisa nggak file ini kami share ke tim keuangan yang lain? Bisa. Emailnya menggunakan email utama kamu gitu ya, email yang kamu daftarkan, entah email pribadi, entah email bisnis kamu, itu boleh. Kemudian bagaimana cara share-nya? Nah, ini klik di bagian kanan, ada klik share. Kamu tinggal pilih siapa yang bisa kamu berikan akses. Klik share, kemudian nanti ketikin alamat emailnya di sini, kemudian dia statusnya dia mau apa gitu ya, mau sebagai editor kah atau sebagai viewer kah, tinggal dipilih. Kalau viewer dia hanya bisa lihat, nggak bisa ngedit. Tapi kalau editor dia bisa ngedit, bisa menghapus dan lain sebagainya. Kamu tinggal pilih aksesnya mau diberikan kepada siapa dan aksesnya mau sejauh apa gitu ya. Kemudian tinggal klik send di sini, kasih akses, send, kemudian selesai. Begitu teman-teman cara melakukan aktivasi sampai teman-teman ready untuk menggunakan template ini. Bagaimana cara menggunakannya dan panduan penggunaannya, simak video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah beli, terima kasih banyak, bye-bye.